Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati ya memberikan memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan ya, silahkan, bahkan sangat dianjurkan di-share aja kajian-kajian dari channel ini. Tapi linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang. Jangan ya. Linknya yang di-share gitu. Berikutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang kalian doakan kepada untukku ya, kepada Allah berdoanya ditujukan untukku. Maka aku juga kembali berdoa kepada Allah, semoga kebaikan doa yang kamu tujukan untukku engkau akan terima juga, dikembalikan oleh Allah untukmu. Jadi kita sama-sama berdoa dalam kebaikan, dan kita tentunya berharap semoga doa-doa kita ini adalah bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke. Masih belum juga sembuh total, suaranya masih parau, jadi ya dimaklumi aja. Dan hari ini puasa, jadi speednya agak menurun ya, supaya nanti di tengah jalan tidak lalu kehausan, tambah kacau nanti. Jadi speednya diturunkan sedikit, kalem-kalem aja, yang penting kalian bisa mengerti. Oke, aku akan lanjutkan kajian kita yang kemarin, seri yang kedua ya. Kajian yang kemarin itu berarti sekarang serinya yang kedua ya, seri yang kedua dari kajian yang kemarin. Tajuknya masih tetap ya. Nah, ini aku hapus serinya yang kedua ya. Semua nabi ya punya istri-istri tanpa terkecuali Yesus ya. Kerangka diskusinya berpijak pada Quran surat Ar-Ra'd surat 13-38 dan Quran surat Ali Imran surat 3-36 ya. Yang ditanyakan teman kita Kang Mas Gufron Wibisono dari Kendal Kaliwungu itu ya, sebetulnya karena kerancuan memahami diksi beberapa ya. Kalau beberapa kan berarti tidak semua. Apakah benar beberapa itu tidak sama dengan semua? Nah, nanti kita lihat beberapa dari mana yang tidak sama dengan semua itu. Karena ini nanti kan kalau kita belajar matematika ada yang namanya irisan ya. Ini dulu kan begini kan. Nah, ini dia independen di sini. Tapi di sini juga independen. Nah, setelah di sini dia nggak independen, dia menjadi ini, bagian menjadi ini dan bagian menjadi ini. Dulu kan kita masih pelajaran irisan, ini apa ya? SMP nggak? Kan diajari begini. Ini kalau satu irisan nanti ada sampai 3. Ada irisan-irisan ini. Nah, beberapa itu beberapa dari mana? Ini harus dipahami dengan jelas. Ya,
Tapi nanti kalau kita masuk ke original teksnya ini sangat mudah. Cuman kan aku yang nggak mau dong sana. Kan harus berproses, ikuti dulu prosesnya. Supaya aku memberikan pengetahuan kepada kamu itu pondasinya itu kokoh gitu loh. Pondasinya kokoh. Jadi ini nanti penjelasannya masih jelimet seperti yang kemarin. Masih jelimet. Tapi harus dilalui. Baru nanti di akhir kita, di penutup, aku kasih penjelasan yang itu sangat sederhana sekali dan kamu akan paham. Ya. Oke. Kita masih bermain-main di sini dulu ya. Belum masuk ke original teks. Nanti kalau kita masuk ke original teks, kamu harus belajar dulu apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harfun. Karena nanti ke sana larinya. Nah, nanti rasul itu masuk isim atau masuk harfun atau masuk fiil. Nah, isim juga nanti dibagi. Ada mufrad, ada jamak, ada nakiroh, ada makrifat. Nah, seperti kemarin kita sudah singgung ya. Cuma itu nanti itu akan menjadi penutup rangkaian diskusi kita kali ini ya. Sekarang kita lalui dulu yang ribet-ribet ini supaya kamu bisa memahami. Seperti yang aku bilang, depak itu sebetulnya kan aku objektif. Kalau depak salah tak bilang salah, kalau depak benar ya tak bilang benar. Di sini itu sebetulnya depak benar. Tapi memang ketika kita tidak coba berpikir keras tentang beberapa dari yang mana, nah, orang jadi bingung di sini. Termasuk yang kafir-kafir itu bingung. Jadi makanya aku bilang, di sini depan tidak salah sebetulnya, tapi terjemahannya memang perlu pemahaman yang ya expand lah otaknya yang cerdas gitu ya. Jangan otak fotokopi atau otak setengah tiang gitu. Ya. Oke, ini aku hapus dulu ya. Jadi catat ya, aku tidak menyalahkan depak dalam konteks ini, ya. Oke. Sorry, masih alhamdulillah. Masih batuk terus. Ya. Nah, sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Jadi aku sudah tidak menumpuk hutang. Komen aku apresiasi, komen aku apresiasi ya. Daripada nanti aku biarkan tertumpuk dia. Oke, dari yang kemarin ya komennya kajian utama kita dan mohon maaf ada sedikit keterlambatan sehingga tadi malam ngunggahnya itu 8:30 ya baru terunggah. Gispati Palu hadir di menit yang pertama. Waduh, menit pertama langsung. Subhanallah Gispati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya. Saudara kita yang di mana ini? Tadi ada 2 masuk komen dari saudara kita yang di Jawa Barat. Kita doakan ya, semoga bencananya bisa berlalu dan Allah melindungi saudara-saudara kita yang di sana. Ya, aku nggak tahu berapa skala Richter, tapi ada gempa bumi ya. Ya, tepatnya di mana? Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami ya Allah. Ini baca komennya Gispati ada musibah jadi ingat aku ya. Oke deh. Kemudian Bapak Iwan Tahmim, Tangerang hadis Astagfirullahaladzim. Selalu ada ganjalan di sini, mengganjal kalau mau ngomong. Oke, Tangerang hadir. Terima kasih Gus, semoga kita semua selalu always kafah mengaplikasikan atau membumikan Al-Quran dan hadis. Islam bukan informasi normatif tapi aplikatif. Salam Isra, Islam rasional. Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Bapak kita, Bapak Iwan Tamim yang ada di Tangerang. Iya, Islam itu aplikatif ya. Dia memang ya namanya semua itu harus dalam bingkai informasi dulu ya. Informasi terus itu menjadi normatif, tapi jangan berhenti di normatif. Seperti yang disampaikan oleh sesepuh kita, Bapak kita Ikhwan Tamim, dia harus menjadi aplikatif. Ya. Oke,
CWII. Correct me if I'm wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata bapak kita ini bahasa Inggrisnya mantap juga. Terima kasih bapak, terima kasih, terima kasih. Wow, ini bapak dosen kita masuk. Terima kasih Pak dosen kita ya. Sili Alisan Ginting MTH, semoga selalu sehat ya bersama keluarga di Tanah Karo. Dan terima kasih selalu bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sini membersamai kita semua. Tidak hanya menikah, ternyata Yesus juga bermain sepak bola dan tergabung di tim Piala Dunia Brasil. Monggo ditonton debutnya di layar kaca Anda. Salam sehat selalu. Subhanallah. Aduh, Pak dosen kita ini ternyata selera humornya juga cukup tinggi. Maka aku balas juga dengan selera humor ya. Ini humor loh ya, jangan dianggap guyonan. Kan gini Pak Pendeta, aku punya teman akrab. Dia pendeta juga dan dia ngajar di mungkin Pak Alison ngerti ya, Sang Kakala, sekolah teologi yang ada di Solo Tigo. Jadi salahnya 3 bukan 4. Di Salatiga ya. Beliaunya mengklaim sebagai Santi Kristen karena memang pernah mengambil gelar doktor dari Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta ya. Jadi dia benar-benar mempelajari Islam, masuk kuliah di UIN ya. Dan aku dengar cum laude dia. Jadi dia mengklaim dirinya santri Kristen. Nah, dia suka guyon. Bapak pendeta kita ini, Bapak doktor satu ini. Dan kebetulan kami sama-sama anak Siantar. Jadi di antara kami itu ada keakraban tersendiri lah ya, sebagai sama-sama anak Siantar gitu. Dia bilang begini ya, sekalipun Yesus itu bermain untuk Brasil, dia tetap pegang Argentina. Ini teman-teman ya agak ngerti bola, nggak nyambung ini guyonnya ya. Jadi teman pendetaku itu Pak Doktor yang satu itu dia bilang, walaupun Yesus itu bermain untuk Brasil, dia tetap pegang Argentina. Oke, terima kasih untuk Pak Alison ya, untuk Sili Ginting. Kalau gini kan diskusi kita enak ya, saling guyon, saling mendukung. Aku mendukung beliau semoga sehat selalu dan karirnya bagus. Siapa tahu satu waktu bisa jadi rektor gitu ya. Oke, terima kasih Pak Alison. Berikutnya Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten. Nyimak, semoga Tuhan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih. Semoga Rangkas Bitung selamat ya Kang Mas Kiki PSC ya, Lebak Banten. Semoga aman terkendali ya dalam lindungan Allah. Berikutnya Dark Attack. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Mas Dark Attack. Redaksi Quran surat 3 144 Ali Imran itu redaksinya sama dengan Quran surat 5 surat Al-Maidah 75. Yang satunya untuk Kanjeng Nabi Muhammad, satunya untuk Kanjeng Nabi Isa, bermakna Kanjeng Nabi Isa alaihissalam pun sudah wafat. Salam Islam rasional, salam Islam rasional. Oke, terima kasih masukannya untuk Kang Mas Dark Attack. Memang benar ya. Itu sama-sama redaksionalnya hampir sama. Kan kita ini kan ramenya di diksi beberapa kan. Di situ juga beberapa rasul. Di diksi beberapa ini. Ya, beberapa rasul. Sama redaksinya di Quran surat 3 144 ya, dan Quran surat 5 75 ini sama. Intinya wafat semuanya. Jadi bukan beberapa terus ada yang beberapa wafat, beberapa masih hidup, enggak begitu. Nanti aku jelaskan ya. Oke, terima kasih Kang Mas Dark Attack sudah memberikan tanggapan. Oke. Berikutnya Kang Nurkolis yang punya Brebes. Salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih untukmu dan untuk keluarga di Brebes. Semoga sehat selalu. Matur nuwun Kang Mas Nurkolis.
Kang Sahran Gipari menyimak tengah malam, cuaca cerah malah gampang ngantuk. Kopi biar tidak ngantuk. Oke, nyimaknya tengah malam ini ya. Terima kasih Kang Mas Sahran Gipari. Sorry, maaf. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brabers hadir. Nyimak Gus, salam Isra, Islam rasional. Oke, matur thank you, Islam rasional. Berikutnya Jumat Wage, Kang Jumat Wage itu ada di Kota Batik Pekalongan. Salam Isra juga untukmu ya. Atas diluangkannya waktu sehingga bisa hadir di sini untuk bersama dengan teman-teman. Kita terbang ke Kalimantan Tengah. Kang Mas Hermas Edison. Kalimantan Tengah hadir nyimak Gus. Ya, terima kasih jempol 3-nya. Aku pernah membaca buku berjudul The Lost Gospel. Ditulis Barry Wilson, seorang profesor studi agama di Kanada. York University ya. Terjemah naskah bahasa Aramik. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai 2 putra. Buku tulisan Barry Wilson sempat bermasalah ortodok Kristen bagi ortodok Kristen ya. Tapi aku tidak tahu apakah ada buku untuk bantah tulisan Barry Wilson. Dari kajian ini bisa tambah yakin kalau yakin aku Yesus menikah gitu ya. Memang benar Kang Mas, cuman yang populer itu kan tulisannya Barbara Teiring ya. Sebetulnya bukan hanya Prof Barbara Teiring aja yang menulis. Ini Prof Barry Wilson juga menulis bahwa Yesus itu menikah. Ini kita terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison ya telah memberikan literatur ya. Bisa dicari ya Barbara Wilson itu ya Yesus itu menikah. Ya. Jadi ya kalah populer sajalah. Kalau kita tahu kan seolah-olah hanya Barbara Teiring ya yang dari Australia itu Prof Barbara itu yang menulis. Enggak, ternyata Barry Wilson juga Prof Barry juga menuliskannya. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Berikutnya Anto Double Shop Indramayu hadir salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Jadi shopnya double dia. Semoga rezekinya juga double ya. Kalau rezeki double kan enaknya. Ya Allah ya Rob, kapan rezeki ini double ya Allah. Bisa punya rumah, bisa punya studio yang ya meskipun tidak terlalu mewah tapi ya sedikit bagus gitu ya. Tapi nggak tahu ini dia yang double apanya. Shopnya dia yang double. Makanya namanya Anto Double Shop. Kalau gue mau double rezeki lah. Indramayu hadir salam Isra juga untuk Kang Mas Anto ya. Gimana tarlingnya di Indramayu? Dimas Makassar hadir nyimak. Oke, terima kasih. Kakang Mas Kasarakit ini guru piano kita ya. Mantap guru. Oke, terima kasih untuk Kakang Mas Kasarakit yang ada di Jakarta. Kang Norman Padilla Balikpapan Depis ya. Kainko kembali hadir ke terima kasih ya. Bunda Sumiati Wirasno ini teman dakwah di YouTube ya. Sorry. Di Facebook ya. Beliaunya juga sudah lumayan sepuh tapi masih semangat juga. Gini Bunda, itu terlalu banyak tapi aku perhatikan ya. Dan ini nanti kalau aku bahas sekarang kan jadi oot nanti tentang kehinaan untuk siapa, hukuman untuk siapa, kisah para rasul yang 833 itu ya, dan masih banyak lagi. Tapi tetap aku perhatikan ya. Terima kasih Bunda Sumiati Wirasno. Atau kalau bisa tolong kita masuk ke yang sedang dalam pembicaraan kita. Jadi tidak out of topic, tidak oot ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Tapi dengan segala hormat aku tetap perhatikan ya. Oke. Kemudian Kang Aryani ini saya apa cowok ya?
Kalau salah mohon dikoreksi. Semua para nabi sebelum Nabi Muhammad telah meninggal, termasuk Nabi Isa meninggal secara normal, bukan disalib. Ya, betul. Ya, di 2134 nanti kita jelaskan ya sampai yang ke-35 itu ya. Kemudian diabadikan kehidupannya berakhir di 2350 di surat Al-Mu'minun itu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya manusia abadi, itu nggak ada. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua itu ya pasti maut. Ya. Oke, terima kasih Kang atau Mbak, mohon dikoreksi kalau salah karena Aryani depannya ya. Belakangnya baru Mulyono. Mulyono bisa boleh istri, boleh bapak ya. Oke, terima kasih atas anunya. Ini sepertinya junior kita ya, semoga betah selalu bersama teman-teman di channel ini. Kemudian kita berlanjut ke Kang Septian Kuswanda. Nabi Yahya masih sendiri walau jadi penegak hukum pernikahan. Kamu bisa mempertanggungjawabkan secara argumentatif? Bisa enggak? Hati-hati. Ya, hati-hati. Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu. Makanya di sini aku mendidik kalian taat terhadap Al-Quran baru hadis. Hadis pun itu hati-hati karena dia harus dikontrol oleh Al-Quran. Itu madah kita. Kalau Kanjeng Nabi, aku sudah jelaskan dulu, madahnya cukup Al-Quran. Bagi kita tidak cukup, maka harus ada hadis. Maka madah itu ngerti ya, sudah aku jelaskan. Madah itu raw material keberagaman kita. Itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kalau Kanjeng Nabi cukup Al-Quran. Kalau kita tidak cukup harus ada hadis. Nah, tapi hadis itu hati-hati. Kalau dia tidak sejalan dengan Al-Quran maka buang jauh-jauh. Jadi kalau kamu ngomong Nabi Yahya masih sendiri, kamu sumbernya dari mana? Kok jadi penegak hukum pernikahan? Aneh orang yang menjadi penegak hukum pernikahan tapi dia sendiri nggak pernah nikah. Tapi terlepas dari itu loh, kamu mengatakan Nabi Yahya masih sendiri itu dari mana? Kamu tahu dari mana? Ya, paling dari dongeng, kemudian ada sedikit-sedikit hadis, ya ketemukan dengan Al-Quran. Dia bertentangan tidak, gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Kemudian Septikus Wanda. Dalam Lukas yang sistematis tidak pernah menyebutkan Yesus nikah. Dan ini diikuti pula Yahudi sekte SN. Nggak tahu aku maksudnya mau kemana pernyataan ini ya. Oke. Justru dalam Yahudi itu ketika menjadi rabi dia harus menikah. Yesus itu tertolak. Iya, tapi tidak semua menolak Yesus. Jadi ada saja yang menerima Yesus, orang-orang Israel itu. Contohnya ya ke-12 murid Yesus itu. Makanya Yesus juga dipanggil Rabi. Nah, kamu tanya sama teman Israel, Rabi itu syaratnya apa? Boleh nggak orang tidak menikah itu jadi Rabi? Ya. Ini Kang Suratno Eko, oh cukup panjang juga. Thank you gak oleh nesu. Nah ini dia. Ora Kang Mas, ora nesu ya. Cuman ya begini, kalau ngomong itu orang yang tidak tahu dikirain nesu. Seharusnya kamu yang sudah lama di sini tahu bagaimana karakterku, gitu ya. Nggak ada nesu-nesu. Ya. Yesus Kristus disalibkan bukan karena dogma, saudaraku Gus Subandi. Loh ya benar. Aku kan tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus disalib itu karena dogma. Dalam perspektif Alkitab loh ya kita bicara. Ya. Kalau dalam perspektif Al-Quran tentunya ya tidak disalib. Gitu loh. Ini aku tegaskan nanti teman-teman keliru lagi mendengar penjelasanku. Jadi aku tidak mengatakan dan tidak, tolong cari di video mana aku mengatakan Yesus itu disalib karena dogma. Itu pernah nggak aku katakan? Kan nggak pernah. Ayo cari. Itu kan videoku kan ada 1000 lebih. Kamu pilih mana?
Atau mungkin nanti aku selip tang karena kesusu ngomongnya, kecepatan, ya mungkin boleh jadilah. Tapi sepertinya enggak. Seingatku aku enggak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus disalib itu karena dogma, itu enggak pernah. Ya, tolong perhatikan penjelasanku. Yang dogma itu adalah konsep dosa warisnya yang dibangun oleh Paulus. Jadi peristiwa penyaliban dulu ada, baru itu dieksploitasi oleh Paulus untuk membangun dogma. Gitu loh yang aku maksud. Bukan penyalibannya itu dogma, tidak. Tapi peristiwa penyaliban itu ada dulu. Baru Paulus bikin dogma. Madahnya, tahu madah toh? Materialnya, bahan bakunya penyaliban Yesus itu. Ngono Kang Mas. Ya aku guyu toh, engko jarimu nesu. Tapi nek kon bandel ya tak cewer kupingmu. Paham di sini? Dogmanya itu soteriologi salibnya itu loh, yang dogma, bukan penyalibannya. Ya. Oke. Mana lagi ini ya? Aku kira sudah ya. Sudah aku baca semua ya. Dan kita sekarang masuk ke penjelasannya. Kita mendiskusikan beberapa itu gimana sih ya? Ya, beberapa. Jadi, aku jelaskan di sini ya. Berapa ya terkait dengan yang sedang kita diskusikan. Itu aku menyimpulkannya begini. Menjelaskan ya satu objek ini juga bukan satu objek gini, bukan ya, nanti aku jelaskan ya. Menjelaskan satu objek yang sama ya, yang sama, yang dibicarakan ya secara terpisah ya, secara terpisah ya, untuk saling mendukung. Jadi di dalamnya ada komparasi, perbandingan. Nih loh. Nanti kamu screenshot ya. Beberapa dalam konteks diskusi kita ini adalah itu kata untuk menjelaskan satu objek. Objeknya satu, sama. Satu objek yang sama yang dibicarakan secara terpisah, baru dia dipisah. Ya, untuk saling mendukung. Jadi dipisah, dikomparasi, yang dipisah ini, dua terpisah ini berdasarkan dari yang satu, itu saling mendukung. Gitu loh. Ya. Sekarang kita langsung ke ayat supaya gampang ya. Kita ke ayat 3:14. Buka Al-Qur'anmu ya. Supaya gampang. Buka Al-Qur'anmu, jadi aku menjelaskan, kamu mengikuti. Ya. Ini error ini ya. Bentar aku carikan di sini. Ayat yang aduh. Ngapain ini? Masuk ke sini ya. Ayat ketiga 144. Sudah ketemu ayatnya? Ya.
144. Kan aku udah cerita nih ya kemarin, nggak apa-apa, aku ulangi lagi. Begitu tidak bisa menerimanya kenyataan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu wafat, ya, maka sahabat Umar, siapa yang mengatakan Kanjeng Nabi meninggal, aku tebas, kira-kira begitulah. Ini ekspresiku ya. Artinya ya tidak harus begitu-begitu amat, enggak ya. Nah, ini nggak ada yang berani. Siapa mau melawan? Ini kan jagoan gulat ini pacar Ukas. Yang berani itu yang lebih senior dari dia. Jadi siapa dia? Dialah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu berani memarahi sahabat Umar. Pernah kan Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar tuh ya dalam tanda kutip memarahi sahabat Umar gitu deh. Sahabat Umar itu sangat hormat terhadap seniornya. Itulah yang harus kita teladani ya. Sahabat Umar nggak mau bantah. Sahabat Umar diem saja. Terus sahabat Umar keluar. Ya. Tinggallah di situ sahabat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi. Baru ke sahabat Abu Bakar diingatkan sama Kanjeng Nabi. Jangan begitu. Karena takutnya nanti kalau Umar kelepasan ngomong, karena kalau dia ngomong sama malaikat diamini. Gitu. Nah, inilah contoh bagusnya psikologis yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu psikolog handal loh. Dia nggak mau ngomongi sahabat Abu Bakar di depan sahabat Umar. Kan nanti jatuh dong namanya. Ya. Tapi setelah sahabat Umar itu pergi baru diingatkan. Nah, begitu juga ayat ini 344, ini 336-nya. 344 yang mau kita diskusikan ya. 3144. Ini yang mau kita diskusikan. Ini kan awalnya kan ada orang bawa berita bohong, hoak kalau sekarang dari peperangan, oh Muhammad terbunuh gitu kan. Nah, sekarang dijawab oleh ayat ini. Lah kalau Muhammad terbunuh emangnya kenapa? Terus lu mau balik kafir lagi? Kan intinya begitu. Orang beberapa rasul juga sudah berlalu kok, sudah wafat kok. Jadi bukan hal yang aneh kalau sosok Muhammad itu wafat. Kira-kira begitulah. Karena apa? Dia juga manusia. Tadi dijelaskan oleh teman kita, dinukilkan, tidak ada orang hidup abadi. Dan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Gitu loh. Jadi kalau misalkan Muhammad wafat, memang kamu memang mau balik kafir lagi? Gitu loh. Ayat ini intinya di situ dan ditekankan, nah kan dikomparasi dia untuk saling mendukung. Kalau Muhammad itu wafat, ya beberapa rasul yang berlalu juga wafat, gitu loh. Jadi beberapa itu tidak bisa diartikan berarti ada yang wafat, ada yang tidak wafat. Tidak semua, tidak begitu kalimatnya. Ya. Maka turunlah ayat ini. Nah, dan berikutnya ayat inilah yang digunakan untuk meredahkan emosionalnya, ketidakterimannya sahabat Umar ketika mendengar berita Kanjeng Nabi wafat. Ayat ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar. Gitu, ya. Jelas ya? Ini dulu pahami ya. Menjelaskan satu objek yang sama yang dibicarakan secara dipisah untuk saling mendukung, dikomparasi. Nanti saling mendukung. Kita coba sekarang ke 3144. Karena sama, di sini juga beberapa rasul diksinya, di sini juga nanti araat ini beberapa rasul. Ya. Oke, aku bacakan begini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Nah, kan? Beberapa rasul. Kasih dikit lah sini. Rasul. Kan ini permasalahan kita.
beberapa rasul, ya. Apakah jika dia, Kanjeng Nabi Muhammad wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Maksudnya murtad lagi. Ya. Barang siapa berbalik ke belakang, ini kata Allah nih, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya. Jadi artinya Muhammad itu sama dengan yang lainnya, yang rasul yang lain, yang beberapa rasul ini juga wafat. Jadi jangan aneh. Jangan terus wafat terus kamu tidak semangat memperjuangkan Islam. Ini kan suasana peperangan ini turunnya. Jangan lu terus kendor. Maka harus gas kenceng, gaspol. Memperjuangkan dakwah Islam harus gaspol. Jangan terus patah semangat gitu loh. Maksudnya ayat ini. Nah, mengkomparasi Kanjeng Nabi Muhammad dikomparasi sebagai rasul ya dengan rasul-rasul yang lain, maka keluarlah muncul beberapa rasul. Tapi dia sama-sama satu objek. Objeknya apa? Rasul. Aku enggak tahu ya, gini masih sulit diterima ya. Tapi kalau masih sulit jangan khawatir, aku akan menjanjikan penjelasan yang simpel sekali. Cuman kan ini proses harus dilalui. Artinya kalau kamu yang jelimet saja bisa paham, apalagi nanti yang simpel. Ya. Jadi kalau aku gambarkan begini. Ya. Ini objeknya sama ya. Sudah ya. Kita sekarang lari ke 3114. Ini ya, sudah ya, ini ya. Semoga penjelasan ini bisa memperkuat. Karena aku nggak mau kalian instan, kalian harus benar-benar paham. Sehingga ini juga tidak boleh kita lalui sebagai proses untuk memahami Al-Quran. Oke. Aku gambarkan pakai pakai gambar, ya. Di sini ada Kanjeng Nabi Muhammad ya, ini Muhammad. Ya, ini Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini ada ke belakang beberapa kan. Ini ada Kanjeng Nabi Isa. Kalau ditarik sampai Kanjeng Nabi Adam. Gitu loh, ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Objeknya sama, tapi dia dipisah ini. Ya, dalam kalimat ini. Ini Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam, dia mundur ke belakang. Ya. Nah, keduanya ini objek yang satu yang aku bilang tadi, yang satu yang sama maksudnya. Sama-sama apa? Sama-sama Rasul. Gitu loh. Ya. Sama-sama Rasul. Nih. Jadi dari mulai Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam ini ya Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri ya Rasul. Jadi objeknya sama, Rasul. Paham? Sekarang kita lihat surat 3114. Ini fokusnya tentang apa? Tentang wafat kan? Seperti aku ceritakan tadi. Makanya aku review ulang supaya kamu paham. Wafat. Jangan mati. Kalau mati kurang baik lah ya. Wafat. Ya. Maka dikatakan ya, Kanjeng Nabi Muhammad ini wafat. Aku tarik kemana? Ke sini ya. Kanjeng Nabi Muhammad ini ya. Ini wafat. Ya, wafat sama dengan Kanjeng Nabi beberapa rasul. Ini yang beberapa ini. Dia sama dengan Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam. Ini juga wafat. Gitu loh. Gak ada beda. Jadi tidak bisa beberapa itu dipahami
Ada yang wafat, ada yang tidak wafat. Dia melanggar ayat-ayat berikutnya. Gitu loh. Ya. Dia akan melanggar ayat berikutnya kalau dibilang gitu. Contohnya apa? Ya. Ayat-ayat berikutnya kan banyak, bahwa Kanjeng Nabi Isa kan sekarang kan masuk dalam pemikiran Kristen khususnya, itu belum mati gitu. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Dalam Islam secara mainstream juga begitu, belum mati. Siapa bilang? Dia akan melanggar ya, bahwa semua itu ya akan mati dan tidak ada yang hidup abadi. Ini penjelasannya ada di 21, 34 sampai 35 ya. Quran surat. Jadi jangan coba-coba mempertahankan. Enggak, Gus, Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Siapa bilang? Mana tadi pulpen? Ya. Di surat 21 ya, 34 sampai 35. Di 34-nya itu dibilang tidak ada kehidupan abadi. Di 35 dipertegas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi jangan coba-coba mempertahankan Kanjeng Nabi Isa masih hidup dan nanti mau turun lagi. Dia bertentangan. Ya. Sudah ya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, aku bawa lagi ke surat 19. Aku tulis ayatnya supaya tempatnya cukup ya. 19 itu ya Maryam. Ayat yang ke-31. Ya. Buka kamu. Aku nomornya agak khawatir keliru ya. 1931. Ya, 19 surat Maryam yang ke-31. Dan dia, maksudnya Allah, menjadikan aku, Kanjeng Nabi Musa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini Al-Quran yang ngomong. Nggak tahu mereka itu akan menolak berita Al-Quran ini enggak? Jelas kan Al-Quran itu sangat menghormati Kanjeng Nabi Isa. Sampai dikatakan begini, dia ya menjadikan aku, Kanjeng Nabi Isa, seorang yang diberkahi. Tidak ada ceritanya Al-Quran bilang seorang yang dilaknati. Tidak ada. Gitu kok masih mau menghujat Al-Quran. Orang Al-Quran sendiri memuliakan Yesus kok. Tapi kalau otaknya otak kebalik ya begitu. Biarin aja. Ya. Oke, kita lanjut. Dan dia ya, maksudnya Allah menjadikan aku, Kanjeng Nabi Isa ya, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan aku ya, apa yang diperintahkan? Sholat dan zakat. Kapan tuh diperintahkan? Selama aku hidup. Jadi selama hidup Kanjeng Nabi Isa itu diperintahkan sholat dan zakat. Kita fokus ke zakat. Kalau Kanjeng Nabi Isa masih hidup sekarang, aku mau tanya, lu jawab, hidupnya di mana? Misalnya kamu bilang di suatu tempat, oke, di suatu tempat, dia mau bayar zakat ke siapa? Siapa mau menerima zakatnya? Nggak ada, di planet-planet lain itu tempat hidup nggak ada, ya. Ya. Sekarang aku bawa lagi ke 7, 10. Apa katanya? Bumi ini tempat kita hidup. Karena segala keperluan bumi ini, segala keperluan kehidupan kita sudah disokong dan diadakan di bumi. Misalkan oksigen, tumbuh-tumbuhan, tanah, itu adanya di bumi. Itu rasional banget gitu loh. Lu hidup di luar bumi, di Merkurius, mau mampus lu. Oksigen nggak ada. Di bumi ini
Tidak ada hidup, nggak usah ngayal lah. Tapi kalau teman-teman Kristen kita mengatakan Yesus masih hidup karena itu memang dogma mereka, ya dihormati saja, jangan terus kamu ikut-ikutan ngimami. Kau jadikan imanmu. Udah wafat semua ini. Ya. Diperkuat lagi di surat 7 ya. Surat yang ke-7 Al-A'raf ini di ayat yang 24 25. 24 plus 25. Apa katanya? Di bumi ini kamu hidup. Di bumi ini kamu mati. Di bumi ini kamu nanti dibangkitkan. Jadi kita mengalami kiamat tuh di bumi ini. Yang stressing pointnya, di bumi ini kamu hidup. Itu general. Kepada siapapun, hidupnya itu ya di bumi. Jadi jangan ada otak-otak miring bilang ada kehidupan di luar bumi. Karena apa? Yesus itu, Kanjeng Nabi Isa itu manusia, sama seperti kita. Oke. Ya. Jadi jangan lagi ya, beranggapan, oh enggak, Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Siapa bilang kalau hidup ini? Ini nanti ada penjelasannya. Lalu di mana kehidupan terakhir Kanjeng Nabi Isa? Itu di surat Al-Mu'minun. Surat 23, tolong dikoreksi. Sorry, 23, 50. Di sini Kanjeng Nabi Isa mengakhiri kehidupannya bersama bundanya. Di dataran tinggi. Ya, jadi normal. Meninggalnya ya normal. Gitu loh ya. Dan telah kami jadikan putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata. Dan kami melindungi. Mau taruh mana ayat itu kalau dibilang Kanjeng Nabi Isa hidup di sana? Ya di bumi ini. Melindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Ya. Dengan mata air yang mengalir. Di situ akhir kehidupan sampai menutup mata. Karena setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kanjeng Nabi Isa. Jadi Kanjeng Nabi Isa ya sudah wafat. Nah ini kita bawa ke sini lagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu wafat. Kan ini wafat masalahnya. Sama beberapa rasul. Ini kan beberapa rasul ini. Di sini kan ditulis beberapa rasul telah berlalu. Artinya beberapa rasul ya telah wafat juga. Dari mulai Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam sama-sama wafat. Jadi dikomparasi antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan Kanjeng Nabi Isa sampai Adam dikomparasi. Tapi mereka sama-sama satu objek yang sama, yaitu rasul. Tentang apa? Tentang wafat. Artinya ini ya mati, ini ya mati. Atau kalau bahasa kita ini ya wafat, ini ya wafat. Kalau di Bible kan pakai mati ya terjemahannya. Sebenarnya aku lebih setuju wafat lah, jangan mati. Sama. Jadi jangan beberapa rasul itu tuh diterjemahkan yang sebagian hidup, sebagian mati. Dan begitu. Sebagian hidup, sebagian mati itu menjadi salah. Karena faktanya semua rasul itu mati. Sama dengan Kanjeng Nabi mati. Nah terus yang dikatakan beberapa itu tidak semua, itu artinya kalau kita ambil kembali lagi ke irisan. Ini loh. Beberapa tidak semua itu artinya ini itu bukan ini. Kan ini mengkomparasi aku bilang. Ini dikomparasi ini untuk saling mendukung. Artinya kalau ini ini wafat, ini juga wafat. Kalau ini wafat, ini juga wafat. Jadi beberapa tidak semua kalau dia dibingkai dalam irisan ini. Lah kalau di sini ini ya berarti semua itu ya mati. Semua ya wafat, semua ya sedo. Jadi tinggal kita melihat beberapa rasul itu, beberapa dari yang mana. Seperti irisan tadi kan aku sudah jelaskan. Dari yang mana? Kalau beberapa tidak sama dengan semua, konteksnya ini loh. Tapi di sini beberapa itu berarti semua.
Semua di sini wafat, sama dengan ini kamu juga wafat. Ini waktunya sudah berapa ya? Kurang 3 menit. Ini di 3114. Nah, sekarang kalau kita bandingkan di surat 57 juga sama ini. Ya. Aku hapus di sini ya. 57 ya. Surat 575 maksudku ya. Surat 575. Ya. Tapi ini objeknya lain, ini tentang makan. Maka wafat ini jadinya apa? Makan. Pembicaraannya tentang makan. Ya. Ini makan. Aduh. Ini makan. Ini juga makan. Tentang makan. Di sini bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang dibicarakan, tapi adalah Kanjeng Nabi Isa. Maka di sini atau Yesus. Ini juga pakai diksi beberapa ini. Ini Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Maka di sini dia bergeraknya mulai siapa? Mulai Musa sampai Kanjeng Nabi Adam. Ini mulai Musa sampai Kanjeng Nabi Adam. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu ya Rasul, sama dengan Musa sampai Adam itu ya Rasul. Di sini dia pakai beberapa Rasul, sama-sama Rasul. Dan titik permasalahannya di situ adalah makan. Jadi Kanjeng Nabi Isa ini salah ya, belum aku ganti tadi. Kanjeng Nabi Isa itu makan. Sama dengan Kanjeng Nabi Musa sampai dengan Kanjeng Nabi Adam. Itu yang makan. Gak ada ceritanya Nabi gak makan. Gitu loh. Artinya itu manusia. Sama-sama makan. Kalau gak makan gimana manusia makhluk. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu ya manusia gitu loh. Kita lihat 575. Ya. Sebentar. Mama Indah. Ini aku harus jemput Soleha kecilku pulang sekolah. Ya. 75. Lihat kalimatnya ya. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Jadi dia tidak lebih, tidak kurang. Tidak boleh di-grounded di bawah rasul, tidak boleh di-update di atas rasul juga tidak boleh. Itu yang aku bilang, Kanjeng Nabi Isa dalam perspektif Abrahamic faith itu satu nada 3 suara. Suara Yahudi menggroundednya dia sampai benar-benar tidak berharga. Sampai ditelanjangi, diludai, digampar di bawah Rasul. Kristen mengangkatnya sampai di atas Rasul. Sampai apa? Menjadi Allah. Makanya Islam datang memposisikan secara benar di mana posisi Kanjeng Nabi Isa. Maka dikatakan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul. Tidak boleh diangkat menjadi Allah karena dia bukan Allah. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Maka kita hitung dari Musa ke Adam. Beberapa rasul. Sudah berlalu. Ya. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Berikutnya. Keduanya biasa makan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, maksudnya ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Jadi kalau kita dakwah itu terus yang kita dakwai berpaling itu nggak usah heran. Itu lagu lama yang diulang sekarang. Lagu lama, cuman kaset doang yang baru. Dulu juga begitu berdasarkan ayat ini. Ahli kitab itu didakwai tapi berpaling bahwa Kanjeng Nabi Isa itu Rasul bukan Allah. Mengambil komparasi dia sama dengan beberapa rasul. Samanya apa? Pertama, ibu ya. Meskipun nanti Adam itu mungkin dia spesialis karena dia kan pertama. Ya, dia
tidak bapak, tidak ibu. Itu tentunya kita paham lah gitu ya. Oke, ibu. Dan yang trigger kedua, biasa memakan makanan. Jadi gini loh cara berpikirnya. Bapak Rasul ini makan. Nih makan. Sama dengan Kanjeng Nabi Isa juga makan. Yang namanya makan ini tetap aja makhluk gitu loh. Jadi jangan kamu berpikir beberapa Rasul ada yang makan, ada yang tidak makan. Bukan begitu. Begitu juga nanti tentang di surat 13, ini waktunya nggak selesai ya. Nggak cukup, aku harus jemput. Ayat yang 38 yang kita diskusikan. Kan pemikiran-pemikiran yang nggak mampu untuk memahami terjemahan depak. Dia pikir beberapa Rasul itu ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Terus Yesus demi sebuah dogma tidak menikah. Siapa bilang? Tidak begitu caranya. Karena beberapa ini tidak berarti tidak semua. Dia berarti tidak semua kalau diikat ini yang biru ini. Tapi kalau di sini semua. Jadi beberapa Rasul itu lihat irisannya dia di mana. Artinya kalau Kanjeng Nabi Isa itu makan, maka beberapa Rasul juga itu yang makan. Bukan ada beberapa Rasul itu artinya ada yang makan, ada yang nggak makan, nggak begitu. Begitu juga di surat 13:38. Kalau kepada Kanjeng Nabi itu diberikan zuriat, nah, nanti kita bahas tentang zuriat ya. Karena perlu supaya kamu tahu. Istri-istri dan keturunan sama. Semua juga mendapatkan istri-istri dan keturunan. Bukan berarti di sini itu tidak beristri, tidak berketurunan, sebagian tidak beristri, tidak begitu. Beberapa bukan, karena ini irisannya nih beberapa. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan masuk ke seri ketiga. Kalau begini ceritanya, ini nanti insya Allah akan kita selesaikan di seri ketiga, bisa nggak ya? Kalau nggak ketiga, keempat. Ya, baru kita bahas tentang bidadari. Oke, sampai di sini dulu untuk saudara-saudara Islamku, jaga Allah. Jaga Kanjeng Nabi, jaga baca itu Al-Qur'an. Ya caranya menjaga itu dibaca, dipahami, diaplikasikan gitu loh ya. Itu semua menjadi bingkai imanmu. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, mereka saudara kita, harus kita beri hormat atas pilihan imannya masing-masing gitu ya. Oke, semoga kita semua mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.